Mudah-mudahan dari kasus ini nanti yang di Jakarta maupun di tempat lain akan mengikuti jejak dari Polda Sumut. Polda Sumatera Utara tetapkan 16 tersangka dalam kasus judi online dan menyita aset senilai 158,8 miliar. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simajuntak dalam konferensi pers di lapangan parkir Mapolda Sumatera Utara Rabu 30 November tahun 2022. Inilah laporan selengkapnya. Sudin Pasaribu, Jabar Express TV dari Medan, Sumatera Utara mengabarkan. Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak turut hadir Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, Pangdam 1 Bukit Barisan, Kajatisu, tokoh agama Ustadz Amhar Nasution, Pendeta Ebenezer Siagian, Sekretaris Kompolnas Dr. Beni Mamoto, Komisioner Kompolnas, tokoh masyarakat dan insan per. Panca menambahkan, Polda Sumut terus berupaya untuk mengungkap dan bukan saja kasus judi online, namun juga kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU. Kasus yang segera dilimpahkan adalah kasus awal yaitu judi online. Namun terhadap Apin BK alias Joni, kita juga akan laporkan kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU, ucap Panca. Polda Sumut akan terus mengungkap kasus ini dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebutnya. Pada kesempatan itu, Polda Sumut menghadirkan aset Apin BK berupa 21 jet ski yang dibawa dari Samosir. Diketahui sebelumnya, bos judi online Apin BK ditangkap dalam pelariannya di Malaysia pada Kamis tanggal 13 Oktober. Ia ditangkap Polda Sumut setelah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Jumlah aset berhasil disita senilai 158,8 miliar. Diketahui sebelumnya, bos judi online Apin BK ditangkap dalam pelariannya di Malaysia pada Kamis 13 Oktober. Ia ditangkap Polda Sumut setelah dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Polisi sudah menetapkan 16 orang tersangka dalam kasus judi online yang diantaranya Apin BK, Niko Prasetya dan 14 orang lainnya. Selanjutnya kasus tersebut terungkap, dimulai dari penggerebekan yang dipimpin langsung Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak di warung warna-warni Kompleks Perumahan Cemara Asri, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang yang dijadikan sebagai markas judi online. Ini diminta dengan baik itu dengan iming-iming uang, sejumlah uang, atau oleh anggota kami pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan proses pendidikannya. Ini salah satu hal yang saya mengingatkan kepada para tersangka untuk berjiwa besar, menyerahkan diri, tidak perlu lari. Pengungkapan Cafe Warna-Warni sebagai koordinator, yaitu saudara Niko dan Erik, teman-teman sekalian, Niko dan Erik. Jadi sebelum kita tangkap dan kami update kembali kepada teman-teman bahwa setelah kita mengungkap Cafe Warna-Warni, kita melakukan pencarian kepada para pemilik tersebut, termasuk saudara Apin, yang setelah kita lakukan koordinasi dengan teman-teman imigrasi, ternyata sudah tanggal 9 pergi ke Singapura dengan menggunakan nama aslinya yaitu Joni, teman-teman sekalian. Dan kami update kembali kepada teman-teman bahwa setelah kita mengungkap Cafe Warna-Warni, kita melakukan pencarian kepada para pemilik tersebut, termasuk saudara rekeningnya. Kemudian kita juga menemukan CCTV di dalam lokasi tersebut yang menunjukkan setiap tempat, teman-teman sekalian, itu ada website yang dikelola. Dan dari sana kita menemukan bahwa setiap tempat ruangan 18 ruangan itu ada pemiliknya masing-masing. Dan pada akhirnya kemana hasil pengelolaan itu? Hasil pengelolaan itu selain dikuasai oleh para yang mengorganisir di masing-masing ruangan, saudara juga Apin
alias Johnny BK senilai 5,8 miliar. Kita berhasil mengamankan dengan nilai 5,8. Sebelumnya tadi saya sampaikan kita sudah rilis kepada teman-teman aset rumah dan sebagainya, itu yang sudah kita amankan 153 miliar. Tambah 5,8, totalnya kita mengamankan kurang lebih 158 miliar 680 juta rupiah. Kesempatan ini saya terima kasih atas prestasi ini merupakan nyata. Sementara itu Sekretaris Kompolnas Perwakilan Kompolnas RI Dr. Beni Mamoto memberikan apresiasi terhadap kinerja Polda Sumut dan imbau masyarakat, hati-hati pinjamkan KTP, meskipun dijanjikan iming-iming sejumlah uang. Hal ini sebagai edukasi publik, lebih lanjutnya Beni menegaskan. Dalam kasus ini ada dua hal yang ingin saya titipkan pesan untuk edukasi publik. Yang pertama, sampaikan kepada masyarakat, hati-hati kalau ada yang pinjam KTP. Dijanjikan uang berapapun, jangan. Dulu kami di BNN menangkap banyak wanita karena dipinjam KTP-nya untuk buka rekening, untuk menampung uang hasil jual narkoba. Kalau ini hasil judi. Yang kedua, bagi operator yang bekerja, jadi janganlah mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan. Dan yang terakhir, ini prestasi yang luar biasa karena setahu saya baru kali ini tidak pidana pencucian uang kasus perjudian diungkap. Mudah-mudahan dari kasus ini nanti yang di Jakarta maupun di tempat lain akan mengikuti jejak dari Polda Sumut dan nanti para bandar bisa dimiskinkan. Jadi jangan hanya dia dikenakan sanksi untuk perjudiannya, tetapi penyitaan seluruh aset ini perlu untuk dikembalikan kepada negara. Demikian dari kami. Kita jangan sudah puas, masih banyak judi-judi lagi yang lain di Sumut. Makanya kita apresiasi kepada Kapolda. Kita yakin bahwa kita masih banyak orang yang baik-baik. Dengan yang baik ini sehingga doa kita bisa diterima oleh Tuhan. Omong kosong Tuhan mau berada pada kita, kepada doa kita. Kalau yang masih ada di depan seperti ini, masih ada. Kita tahu berapa banyak yang lalu juga ditangani oleh Kapolda.